Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Septiani dari program studi kimia kelas A tahun 2021. Kali ini saya akan menjelaskan lebih mengenai fotofosforilasi siklik. Sebelum ke fotofosforilasi siklik, saya akan lebih dahulu menjelaskan mengenai fotosintesis. Nah, fotosintesis ini ada dua tahap, ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Nah, reaksi terang ini reaksi di mana yang memerlukan sinar atau cahaya. Sedangkan pada reaksi gelap ini reaksi yang prosesnya itu tidak memerlukan cahaya atau sinar. Dari namanya reaksi terang. Nah, jadi terjadi bila terdapat adanya sinar. Misalkan itu sinar matahari. Nah, selama tahap reaksi ini, pigmen klorofil itu menyerap sinar. Nah, sinar itu sebagai energi yang bakal digunakan untuk memecah molekul air. Nah, pemecahan itu disebut dengan nama fotolisis. Reaksi fotolisis ini yaitu 2H2O menjadi 2H2 dan O2 atau oksigen. Unsur H2 ini akan terlepas dan bakal ditampung oleh koenzim NADP. Nah, NADP ini berperan atau bertindak sebagai akseptor H2 yang bentuknya itu akan berubah menjadi NADP H2. Nah, sedangkan oksigennya itu akan dilepas ke udara dalam keadaan bebas. Nah, di mana sih tempat terjadinya reaksi terang ini? Nah, reaksi terang ini terjadi pada salah satu bagian dari kloroplas. Nah, bagian kloroplas itu ada membran luar, ada membran dalam, stroma, granum, lumen, dan membran tilakoids. Nah, membran tilakoids inilah yang spesifiknya terjadi reaksi terang. Ini adalah gambar anatomi dari membran tilakoid. Ada tuh ruang tilakoid. Di ruang tilakoid itu ada fotosistem 1, fotosistem 2, PEKI itu plastoquinon, PC itu plastosianin, FD itu ferredoxin, ada ATP sintase juga. Nah, istilah fotosistem itu apa? Nah, fotosistem itu pusat reaksi fotosintesis. Nah, fotosistem 1 dan fotosistem 2 itu dibedakan dalam kemampuan mereka menangkap energi cahaya matahari. Nah, fotosistem 1 itu menangkap energi cahaya mataharinya itu dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan pada fotosistem 2 itu menangkap energi cahaya mataharinya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Di reaksi terang itu ada fotofosforilasi siklik dan ada fotofosforilasi non-siklik. Nah, fotofosforilasi itu sendiri dari istilah arti katanya itu foto. Foto itu artinya cahaya. Fosforilasi itu adalah pemindahan elektron. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai fotofosforilasi siklik. Siklik itu sendiri memiliki arti yaitu berulang-ulang atau continue. Nah, jadi proses di siklik ini yaitu sinar matahari sebagai penggerak elektron di fotosistem 1 yang memiliki panjang gelombang 700 nanometer. Elektron itu akan berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, itu bakal ditangkap oleh akseptor primer. Elektron itu akan menuju ke FD. FD itu adalah ferredoxin. Kemudian ke PEKI. PEKI itu plastoquinon. Kemudian menuju lagi ke kompleks sitrokom. Nah, di situ masuk ke PC. PC itu plastosianin. Sebelum kembali ke fotosistem 1, elektron itu mengeluarkan energinya sebagian untuk membuat ATP. Jadi pada fotofosforilasi siklik itu hanya menghasilkan ATP saja.
yaitu fotofosforilasi non-siklik. Jadi prosesnya itu energi cahaya matahari sebagai penggerak elektron fotosistem 2 yang memiliki panjang gelombang 680 nanometer. Nah, elektron itu akan bergerak menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi yang bakal ditangkap oleh akseptor primer. Nah, di fotosistem 2 ini memiliki kekosongan elektron. Jadi terjadilah fotolisis air. Jadi air memecah menjadi 2H+ dan setengah O2. Terbentuk juga namanya elektron. Nah, elektron itu yang bakal mengisi kekosongan di fotosistem 2 ini. Nah, dari proses akseptor primer itu elektron bergerak ke Peki. Peki itu plastoquinon. Kemudian menuju kompleks sitrokom, selanjutnya menuju ke PC plastosianin. Nah, sebelum ke fotosistem 1 ini, elektron itu mengeluarkan energinya sebagian untuk membentuk ATP. Di fotosistem 1 terdapat energi cahaya juga dari rangsangan luar yang menggerakkan elektron yang di fotosistem 1 ini dengan panjang gelombang 700 nanometer. Elektron tersebut pindah dan ditangkap oleh akseptor primer. Setelah itu menuju ke FD. FD itu ferredoksin. Setelah melewati ferredoksin, lalu menuju ke NADP+ reduktase. NADP+ reduktase ini adalah reaksi di mana membutuhkan elektron. Jadi reaksi ini reaksi yang nantinya akan menghasilkan produk yaitu NADPH. Jadi non-siklik ini menghasilkan ATP dan NADPH. Perbedaannya di fotofosforilasi siklik itu hanya melibatkan fotosistem 1 dan menghasilkan ATP saja. Dan di siklik ini tidak terjadi fotolisis air. Sedangkan di non-siklik ini melibatkan dua fotosistem 1 dan fotosistem 2. Dan juga menghasilkan ATP dan NADPH. Di non-siklik ini juga terjadi fotolisis air untuk menutupi kekurangan elektron pada fotosistem 2. Jadi kesimpulannya pada reaksi terang itu menggunakan cahaya matahari sebagai penggerak elektron. Airnya juga sebagai pendonor elektron yang akan dipecah dan menghasilkan oksigen yang bakal dilepas ke udara. Dan juga fotofosforilasi siklik hanya menghasilkan ATP, fotofosforilasi non-siklik menghasilkan ATP dan NADPH. ATP dan NADPH digunakan untuk reaksi gelap, sedangkan oksigen akan dilepaskan ke udara yang bakal digunakan untuk hewan dan manusia. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.